Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga damai Kristus mengisi hati kita dengan sukacita di hari ini. Pada kesempatan yang sangat indah ini saya ingin berbagi tentang satu materi yang baik, yaitu saya beri judul Vegetarisme dalam Kehidupan Ellen G. White. Dan ini adalah materi yang luar biasa untuk kita, terlebih di dalam menghidupkan kehidupan atau reformasi kesehatan di zaman ini, di mana kesehatan itu sangat diperlukan untuk kita saat ini. Tetapi di samping baiknya materi ini ada tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Ellen G. White bahwa dia adalah seorang yang munafik oleh karena mengajak umat Advent untuk menghidupkan reformasi kesehatan vegetarian, sementara dia sendiri untuk berpuluh-puluh tahun seperti yang dikatakan oleh seorang mantan pengkhotbah Advent, Dudley Marvin Kenwright, mengatakan bahwa Ellen G. White itu secara diam-diam sebagian besar hidupnya makan daging. Ya, tuduhan-tuduhan seperti ini. Kemudian ada juga tuduhan-tuduhan dari seorang mantan asistennya, yaitu Fanny Balton. Pada tahun 1914 dia menyatakan tuduhan bahwa Ellen G. White itu munafik karena dalam kehidupannya dia masih sembunyi-sembunyi makan daging. Dan untuk menjawab kedua tuduhan tadi, saudara-saudara boleh baca materi yang ditulis oleh Roger W. Kuhn dalam bukunya Ellen G. White and Vegetarianism. Did she practice what she preached? Bagus sekali itu. Dan materi saya juga saya kembangkan dari buku ini. Juga materi ini saya kembangkan dari buku yang saya baca, diantaranya buku dari D.E. Robinson, The Story of Our Health Message, edisi yang ketiga. Ya, saudara-saudara juga boleh baca materi dari Dennis Fortin, Ellen G. White and Vegetarianism. Sebenarnya ini adalah materi yang dia kembangkan dari Roger Kuhn. Oke, saya tidak akan membahas tuduhan dari kedua orang tadi karena itu sudah dijelaskan dan dibahas oleh Roger Kuhn. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana vegetarisme dalam kehidupan Ellen G. White. Dan apakah kehidupannya ini akan tergolong sebagai kemunafikan? Nah, nanti kita akan lihat ke depan. Oke, mari kita mulai dengan khayal Ellen G. White yang pertama. Pada tahun 1844, tepatnya pada bulan Desember, Ellen G. White menerima khayal pertama. Pada waktu itu dia adalah seorang pemelihara hari Minggu dan seorang pemakan daging. Dan bukan cuma pemakan daging biasa. Ini daging itu adalah makanan utamanya waktu itu. Kemudian dia memiliki kesehatan yang buruk pada saat itu. Kurang lebih 80 pound atau 36 kg. Dan dalam khayal yang pertama yang dia terima, dia tidak menyinggung apapun tentang reformasi kesehatan dan vegetarian. James White menjelaskan keadaan Ellen G. White pada waktu itu. Pada saat dia menerima khayal pertamanya, kata James White, suaminya, dia kurus kering, Ellen G. White kurus kering, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dan dokternya untuk meninggal dengan penyakit paru-paru. Beratnya hanya sekitar 80 pound atau 36 kg. Kondisi sarafnya atau kegugupan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menulis dan harus bergantung pada seseorang yang duduk di sampingnya, bahkan untuk memberikan dia minum. Ya. Dan untuk mengobati kelemahan fisiknya ini, Ellen G. White mengkonsumsi daging setiap hari. Pada masa awal-awal tersebut, Ellen G. White sering mengatakan dirinya sebagai a great meat eater, ya, pemakan daging yang banyak, pemakan daging yang hebat. Kemudian dia mengatakan bahwa daging adalah makanan utama saya. Itu saudara bisa lihat di surat 83 tanggal 15 Juli 1901 atau dikutip dari Counsels on Diet halaman 487 paragraf yang pertama. Lebih jauh Ellen G. White memberikan kesaksian tentang keadaannya tersebut dalam Spiritual Gifts. Nanti saudara-saudara boleh baca. Untuk bertahun-tahun lamanya, Ellen G. White katakan, saya berpikir bahwa saya bergantung pada makanan daging untuk mendapatkan kekuatan. Adalah sangat sukar bagi saya untuk makan satu makanan ke makanan yang lain tanpa menderita masalah perut dan sakit kepala. Saya sering pingsan, itulah sebabnya saya memutuskan bahwa daging tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi masalah ini.
Saya selalu terganggu setiap musim semi sehubungan dengan kehilangan selera makan. Jadi pada waktu itu, Ellen G. White memang seorang pemakan daging, dan daging itu menjadi makanan utamanya untuk mengobati kelemahan fisiknya. Lalu bagaimana hasil yang dia rasakan? Menurut kesaksiannya, hasilnya adalah pingsannya berkurang, tetapi hanya sementara waktu. Ya. Tetapi bukannya, ini kata Ellen G. White, tetapi bukannya mendapatkan kekuatan, saya bertambah lemah dan lemah. Saya seringkali pingsan karena kelelahan. Jadi pada waktu itu ketika dia terus mengkonsumsi daging sebagai obat untuk kelemahan fisiknya itu, bukannya bertambah baik, tetapi malah pingsannya lebih bertambah dan pusingnya itu lebih sering. Pada musim gugur tahun 1848, Ellen G. White menerima khayal reformasi kesehatan. Ini adalah khayal pertamanya tentang reformasi kesehatan, tetapi di dalam penglihatan itu, khayal itu hanya dinyatakan tentang larangan terhadap alkohol, teh, kopi, dan tembakau. James White menuliskan tentang khayal tersebut sebagai berikut. Pikiran kami terpanggil pada pengaruh yang berbahaya dari tembakau, teh, dan kopi melalui kesaksian Mrs. White. Jadi khayal tahun 1848 itu hanya sebatas berpantang dari alkohol, teh, kopi, dan tembakau. Pada tanggal 21 Oktober 1858, ini adalah satu-satunya khayal yang berhubungan dengan makanan daging sebelum tahun 1863. Di mana penglihatan Ellen G. White pada waktu itu, ini adalah sebuah penglihatan di mana dia mendasari tegurannya terhadap saudara dan saudari A, karena terlalu memaksakan untuk tidak memakan daging sebagai ujian keanggotaan jemaat. Namun kita harus memperhatikan bahwa penglihatan ini tidak memberikan petunjuk bahwa tidak makan daging menghasilkan peningkatan kesehatan. Tidak ada petunjuk dalam penglihatan itu. Sehubungan dengan apakah benar atau salah dalam makan daging babi, Ellen G. White tidak membenarkan atau tidak menyalahkannya. Sebaliknya dia hanya berkata seperti ini. Jika Tuhan meminta umatnya untuk menjauhkan diri dari daging babi, dia akan menghukum mereka tentang masalah ini. Jika tugas gereja adalah menjauhkan diri dari daging babi, Tuhan akan mengajar gerejanya tugas mereka. Ellen G. White katakan bahwa nanti Tuhan akan kasih tahu dan Tuhan akan kasih ajar gereja apakah harus menjauhkan diri daging babi atau harus makan daging babi. Tahun 1863, kemudian Tuhan memberikan penglihatan pertama yang lengkap tentang reformasi kesehatan. Dan dalam penglihatan ini, umat Allah dilarang untuk makan daging pada umumnya, dan secara khusus disebutkan dilarang makan daging babi. Ellen G. White menggolongkan khayal pertama yang komprehensif tentang reformasi kesehatan ini sebagai Great Light from the Lord. Terang besar dari Tuhan. Dia kemudian menambahkan bahwa saya tidak mencari terang ini, saya tidak belajar untuk menemukannya, itu diberikan kepada saya oleh Tuhan dan untuk diberikan kepada orang lain. Memperluas tema ini, pada peristiwa lain Ellen G. White menambahkan, Tuhan memaparkan di hadapan saya sebuah rencana umum. Kepada saya ditunjukkan bahwa Allah akan memberikan umatnya pemeliharaan hukum sebuah reformasi makanan. Dan pada saat mereka menerima ini, penyakit dan penderitaan mereka akan sangat berkurang. Kepada saya ditunjukkan bahwa pekerjaan ini akan memperoleh kemajuan. Jadi dalam khayal ini Ellen G. White memberikan kesaksian bahwa dia tidak meminta terang itu kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhanlah yang memberikan terang itu kepadanya. Dan itu harus disampaikan kepada orang lain supaya itu jadi berkat. Dan di dalam penglihatan itu Ellen G. White melihat bahwa pekerjaan ini akan memperoleh kemajuan. Lalu bagaimana Ellen G. White menanggapi terang yang diberikan kepadanya ini? Mari kita lihat respon pribadi Ellen G. White pada waktu Tuhan memberikan terang itu kepadanya. Manuskrip 50 tahun 1904, dia katakan, saya menerima terang sehubungan dengan reformasi kesehatan pada saat hal itu disampaikan kepada saya. Dia melanjutkan, saya segera mengeluarkan daging dari daftar belanjaan saya. Jadi pada waktu Tuhan memberikan terang itu kepada Ellen G. White, dia merespon dengan positif dan dia langsung bertindak, segera mengeluarkan daging dari daftar belanjaannya. Sesungguhnya, kata Ellen G. White,
Saya memutuskan semuanya sekaligus, dari daging dan mentega dan dari makan 3 kali sehari. Di tahun berikutnya, pada tahun 1864, Ellen G. White memberikan kesaksian. Sejak Tuhan menunjukkan kepada saya pada bulan Juni 1863, perihal makan daging sehubungan dengan kesehatan, kata Ellen G. White, saya telah meninggalkan penggunaan daging. Jadi Ellen G. White sepanjang 1 tahun itu sudah meninggalkan penggunaan daging. 5 tahun berikutnya, ya, tahun 1869, dalam sebuah surat kepada putranya Edson, Ellen G. White mendesak Edson dan keluarganya untuk menunjukkan prinsip sejati dalam kesetiaan terhadap reformasi kesehatan. Dia meyakinkan anaknya ini bahwa Ellen G. White, dia dan suaminya juga mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Dia tuliskan seperti ini. Kami ketat dalam menuruti terang yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami menasihatimu untuk tidak makan daging, mentega atau daging. Kami tidak memilikinya di meja kami. Itu kalau kata Ellen G. White ketika dia mendesak anaknya Edson untuk menghidupkan kesetiaan terhadap reformasi kesehatan. Jadi kita lihat di sini Ellen G. White sudah mempraktekkan itu sejak 1863 sampai 1869, 6 tahun berikutnya. Kemudian tahun 1870, Ellen G. White masih melanjutkan pola yang sama. Ellen G. White katakan, saya belum mengubah arah saya sejak saya mengadopsi reformasi kesehatan. Saya belum mengambil satu langkah mundur sejak cahaya dari surga pada subjek ini pertama kali bersinar di hadapan saya. Saya memisahkan diri dari semuanya sekaligus, dari daging, mentega, dan dari makan 3 kali sehari. Jadi kurang lebih 7 tahun sejak dia menerima khayal reformasi kesehatan yang komprehensif ini, Ellen G. White sudah menghidupkan reformasi kesehatan itu. Dan hasil yang dia rasakan, menurut kesaksiannya, kelemahan dan pusing saya meninggalkan saya, sebagaimana juga masalah kehilangan selera makan pada musim semi. Dia mengalami keadaan yang membaik. Dan di usia 82 tahun, Ellen G. White memberikan kesaksian bahwa dia memiliki kesehatan yang lebih baik, bahkan lebih baik yang dia rasakan saat dia masih muda. Apakah ketika Ellen G. White mempraktekkan reformasi kesehatan itu tanpa pergumulan? Pada tahun 1870, Ellen G. White menceritakan perjuangannya. Sebelumnya saya adalah pemakan daging yang hebat. Tetapi pada saat lemah, saya meletakkan tangan saya di perut dan berkata, saya tidak mau mencicipi sepotong pun. Saya akan makan makanan sederhana, atau saya tidak akan makan apapun. Pada saat membuat perubahan ini, saya memiliki peperangan khusus untuk diperjuangkan. So kita lihat di sini, Ellen G. White memiliki perjuangan yang hebat di dalam dia mempraktekkan reformasi kesehatan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini artinya sejak khayal reformasi kesehatan diterima oleh Ellen G. White, lalu dia tidak pernah makan daging lagi seumur hidupnya? Ya. Mari kita lihat kesaksian yang diberikan langsung oleh Ellen G. White. Jadi Ellen G. White tidak menyembunyikan fakta yang dia rasakan, yang dia lakukan. Pada tahun 1890, Ellen G. White menyatakan bahwa pada saat saya tidak bisa mendapatkan makanan yang saya butuhkan, saya kadang-kadang makan sedikit daging. Tetapi bahkan di sini kata Ellen G. White, saya menjadi semakin takut terhadap daging itu. Jadi pada tahun 1890 Ellen G. White tidak menyembunyikan fakta bahwa dia dalam keadaan tertentu di mana dia tidak bisa mendapatkan makanan, dia kadang-kadang makan daging sedikit. Tetapi ini dengan perasaan yang takut, ya, dengan perasaan yang takut. Jadi saudara-saudara boleh lihat itu di kesaksiannya di dalam Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 117 dan 118. Pada tahun 1901, 11 tahun kemudian, Ellen G. White secara terbuka mengakui bahwa saya waktu lalu sesekali terpaksa, ya perhatikan sini ya, terpaksa makan sedikit daging. Jadi di sini Ellen G. White mengakui dan tidak menyembunyikan bahwa ada situasi tertentu yang mendorong dia terpaksa harus berkompromi untuk makan daging sementara. Dalam hal ini Ellen G. White secara jujur memberitahu kita bahwa ada situasi-situasi tertentu di mana sulit dia mendapatkan makanan, terpaksa dia harus berkompromi untuk makan daging.
Apakah situasi-situasi yang dialami tersebut? Mari kita lihat. Kurang lebih ada 4 situasi yang sulit yang mendorong Ellen G. White terpaksa harus berkompromi untuk makan daging sementara. Yang pertama itu situasi dalam perjalanan, waktu mereka mengadakan perjalanan, nanti saya akan bahas. Yang kedua adalah situasi waktu kesusahan yang besar yang dialami oleh anggota jemaat. Yang ketiga, pada masa peralihan ada juru masak yang baru di rumah mereka. Dan yang keempat itu berhubungan dengan terapi dan keadaan darurat medis. Oke, mari kita lihat dalam perjalanan. Ellen G. White ini adalah seorang pengkhotbah keliling bersama dengan suaminya dalam pergerakan Advent yang baru dan terus berkembang. Jadi James dan Ellen G. White ini, suami istri ini, terus bergerak dalam jadwal pelayanan mereka yang berat. Dan bahkan kalau kita melihat, Ellen White ini tidak pernah menyerah. Bahkan setelah kematian suaminya pada tahun 1881, di dalam dia mengabarkan Injil, di dalam dia melayani umat Tuhan dalam pergerakan Advent itu. Perjalanan di paruh kedua abad ke-19 ini tidak memiliki kenyamanan dan kemudahan seperti yang kita rasa saat ini. Ada hotel, ada motel, kemudian ada restoran-restoran, dan makanan cepat saji dengan berbagai pilihan menu. Di zaman itu, hal-hal yang mudah seperti ini sulit untuk ditemukan. Dan kalaupun ada, keluarga Ellen G. White ini, mereka tidak akan sanggup untuk membeli kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi ketika keluarga White ini bepergian melakukan penginjilan, mereka sangat bergantung pada keramah tamahan anggota jemaat. Dan biasanya anggota-anggota jemaat ini adalah keluarga-keluarga yang miskin, dan daging adalah makanan harian mereka. Dan kalaupun ada sayur dan buah-buahan, itu akan ada kalau pada musiman, ya, musim-musim buah baru akan ada itu. Jadi dalam situasi yang sulit seperti ini, kadang-kadang bagi Ellen G. White itu tidak mungkin untuk mengikuti diet vegetarian yang ketat. Dan untuk menggambarkan situasi tersebut, berikut ini ada catatan dari buku harian Ellen G. White pada bulan September dan bulan Oktober 1873. Ketika mereka terdampar di pegunungan Colorado, dan sambil menunggu Tuan Walling yang adalah pemilik rumah mereka tinggal untuk datang melengkapi bahan makanan mereka yang tinggal sedikit, Ellen G. White memberikan kesaksian. Pada tanggal 28 September, di dalam catatan buku harian Ellen G. White dikatakan seperti ini. Saudara Glover meninggalkan tempat perkemahan hari ini untuk mencari makanan. Kami sudah kekurangan perbekalan makanan. Seorang anak muda dari Nova Scotia baru saja pulang dari berburu. Dia membawa 1/4 ekor rusa. Dia telah berjalan 20 mil dengan rusa di punggungnya. Kemudian Ellen G. White melanjutkan. Dia memberikan kepada kami sepotong kecil daging rusa yang kami masak menjadi kaldu. Lalu Ellen G. White menambahkan, Willie menembak seekor bebek dan datang tepat waktu karena persediaan makanan kami sangat cepat berkurang. Manuskrip 11 1873. Jadi kita lihat di sini, ketika persediaan makanan mereka sudah sangat berkurang, belum ada bahan makanan, mereka terpaksa harus makan daging. Jadi kita lihat dalam kasus ini, untuk mau bertahan hidup oleh karena mereka sudah sangat kekurangan makanan, terpaksa Ellen G. White dan bersama dengan suaminya harus makan daging, yaitu daging rusa yang dibuat kaldu dan juga seekor daging bebek yang ditembak oleh Willie. Situasi yang lain. Pada tanggal 5 Oktober, Ellen G. White menuliskan dalam catatan hariannya itu, matahari bersinar begitu menyenangkan. Tetapi tidak ada kelegaan bagi kami. Perbekalan kami sudah sangat terbatas selama beberapa hari. Banyak dari persediaan kami telah habis. Tidak ada mentega, tidak ada berbagai jenis saus, tidak ada tepung jagung ataupun tepung biskuit. Kami tinggal memiliki sedikit tepung halus. Dan kami mengharapkan mendapatkan persediaan 3 hari yang lalu. Tapi tidak ada yang datang membawa bahan makanan. Willie pergi ke danau mengambil air. Kami mendengar senapannya berbunyi dan mendapati dia menembak 2 ekor bebek. Ini benar-benar sebuah berkat karena kami membutuhkan sesuatu untuk tetap hidup. Manuskrip 12 1873. Jadi kita lihat dalam catatan ini, Ellen G. White menjelaskan keadaan mereka pada waktu itu. Kenapa mereka harus makan bebek? Oleh karena mereka sudah kekurangan makanan. Bahkan seharusnya sudah 3 hari yang lalu harus ada persediaan makanan, tetapi mereka belum mendapatkan bahan makanan. Itulah sebabnya untuk mempertahankan hidup, mereka harus makan daging, atau kalau tidak mereka hanya makan
tepung halus, tidak ada gizi, dan mereka akan kelaparan, dan pelayanan pekerjaan Tuhan akan terganggu. Jadi inilah situasi pertama yang dialami oleh Ellen G. White ketika dia harus terpaksa berkompromi untuk makan daging karena situasi berada di pegunungan terpencil di Colorado ketika mereka kekurangan bahan makanan. Situasi yang kedua, ini adalah situasi kesusahan beberapa anggota jemaat. Seperti contoh ketika Ellen G. White menulis surat kepada penatua pendeta A.O. Tate sehubungan dengan kondisi setempat yang dialami di Australia. Dalam suratnya dia mengatakan seperti ini: saya telah melewati sebuah pengalaman di negara ini, Australia, seperti pengalaman yang saya alami di daerah baru di Amerika pada dekade awal abad 19. Nanti saya akan kasih lagi ini situasi waktu itu. Saya telah melihat keluarga-keluarga yang keadaan mereka tidak memungkinkan untuk menyediakan makanan sehat di meja makan mereka. Ya, sudah lihat sini? Ada keluarga-keluarga umat Tuhan yang tidak memungkinkan keadaan mereka untuk menyediakan makanan sehat di meja makan mereka. Tetangga yang tidak percaya telah memberikan kepada mereka bagian daging hewan yang baru saja disembelih. Mereka telah membuat sup dari daging itu dan memberi makan keluarga besar dan anak-anak dari roti dan sup. Bukanlah tugas saya, kata Ellen G. White, ataupun bukan tugas siapa saja untuk mengajar mereka tentang dosa memakan daging. Saya bersimpati dengan keluarga-keluarga yang baru menerima kebenaran iman, yang sangat tertekan oleh kemiskinan, bahwa mereka tidak tahu dari mana makanan selanjutnya akan datang. Jadi kita melihat dalam catatan ini, Ellen G. White sangat bersimpati dengan keluarga-keluarga umat Tuhan yang tertekan oleh kemiskinan. Jadi ketika mereka hanya bisa menyiapkan daging yang halal ya tentunya untuk dimakan di rumah mereka, Ellen G. White mengatakan bahwa bukan tugasnya dan bukan tugas siapapun untuk mengajar mereka tentang dosa memakan daging tersebut. Karena dalam situasi kemiskinan yang hebat. Pada hari Natal 1878 dalam situasi yang lain, keluarga White saat itu tinggal di Denison, Texas, mengundang sebuah keluarga Atwen yang miskin untuk bergabung dengan mereka untuk sarapan pagi di hari Natal. Makanannya antara lain masakan daging rusa dan dengan isinya. Ellen G. White katakan itu sama lembut dengan daging ayam. Kami sangat menikmatinya. Ada banyak daging rusa di pasar. Kemudian Ellen G. White menuliskan tentang situasi mereka saat itu. Kami tidak pernah melihat selama bertahun-tahun kemiskinan seperti itu. Seperti yang saya lihat di Texas. Letter 63 tanggal 26 Desember 1878. Jadi dalam catatan ini kita melihat bahwa dalam situasi kesusahan yang hebat, kemiskinan yang hebat, ini menyebabkan vegetarian itu sulit untuk diwujudkan. Bahkan tidak mungkin bagi banyak orang Advent pada abad ke-19 dalam kesusahan mereka waktu itu. Selanjutnya kita melihat peristiwa darurat lain, peristiwa yang ketiga yang membuat keluarga Ellen G. White beralih dari kebiasaan normal makanan vegetarian adalah pada saat mereka mempekerjakan seorang juru masak yang baru yang tidak mengetahui cara memasak makanan vegetaris. Sampai juru masak yang baru itu dilatih untuk menyiapkan makanan vegetaris, keluarga White harus memakan makanan yang disiapkan oleh juru masak tersebut, dan termasuk di dalamnya sering terpaksa harus makan daging. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah surat yang ditulis oleh William Clarence White di tahun 1935 memberikan penjelasan situasi mereka waktu itu. Di dalam suratnya, putra dari Ellen G. White ini mengatakan, Sister White bukanlah seorang pemasak. Dia juga bukan ahli di bidang makanan baik melalui proses belajar ataupun melalui pengalaman. Dia seringkali, Ellen G. White seringkali bertengkar serius dengan juru masaknya. Kenapa? Karena juru masaknya tidak selalu sanggup untuk memasak apa yang diajarkan di dalam pola makanan vegetarian yang Ellen G. White ajarkan. Itulah sebabnya dia katakan ibu selalu berusaha dengan segala tanggung jawab yang lain untuk mengerahkan segala upaya yang cukup besar dalam membujuk juru masaknya agar mereka memasak tanpa daging atau soda atau bubuk pengembang dan hal-hal lain yang dia larang dalam tulisannya. Dia melanjutkan, seringkali di meja kami terdapat kompromi antara standar yang merupakan tujuan Ellen G. White dan juga pengetahuan pengalaman dari juru masak tersebut. Kita perlu ketahui bahwa ini bukan sebuah alasan yang dibuat-buat oleh Ellen G. White dan keluarganya bahwa mereka suka makan daging lalu punya alasan
juru masak yang baru masak kemudian mereka makan daging. Bukan seperti itu. Kita perlu ketahui bahwa pada waktu itu Ellen G. White memiliki tugas yang sangat berat. Dia harus menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang dia harus selesaikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dia memiliki banyak pembantu penolong-penolong yang bisa menolong dia, termasuk juru tulis yang harus menulis catatan-catatannya, buku-bukunya. Dan dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk menyiapkan makanan bagi keluarga, sehingga dia membutuhkan juru masak. Mereka biasanya memiliki juru masak itu orang-orang muda yang cerdas, orang-orang muda yang pintar. Jadi pada waktu orang-orang muda ini kemudian menikah, ya otomatis juru masak ini harus tinggal dengan keluarga mereka yang baru. Akhirnya Ellen G. White harus mencari juru masak yang lain lagi yang masih baru. Dan pada saat itu, untuk belajar masakan vegetarian tidak semudah yang kita lihat saat ini, di mana kita boleh dengan mudah mencari sumber-sumber melalui internet. Jadi pada saat itu mereka harus membutuhkan waktu yang panjang. Dan di waktu belajar itulah terkadang ada kompromi yang dihidangkan oleh juru masak. Ya, tidak tahu bikin makanan vegetarian, ya dia hidangkan daging di atas meja. Dan terpaksa Ellen G. White pada waktu itu dan keluarganya harus makan daging, berkompromi. Dan untuk melihat pergumulan Ellen G. White pada waktu itu tentang juru masak yang baru, mari kita lihat sebuah surat yang ditulis oleh Ellen G. White kepada Ketua General Conference pada waktu itu, Pendeta Olsen, sehubungan dengan kebutuhannya akan seorang juru masak yang baru dan menyatakan harapannya yang sungguh-sungguh agar dia boleh mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang juru masak yang berpengalaman. Ellen G. White menuliskan seperti ini. Saya lebih menderita sekarang untuk mengharapkan seorang yang berpengalaman dalam memasak, untuk menyiapkan hal-hal yang saya dapat makan. Juru masak di negara ini sangat kurang. Saya akan membayar dengan harga yang lebih tinggi bagi seorang juru masak dibandingkan dengan bagian lain dari tugas saya. Saya sungguh bingung sehubungan dengan masalah ini, kata Ellen G. White. Seandainya saya boleh bersiap sebelum datang di tempat ini, saya akan mengatakan berikan kepada saya seorang juru masak yang berpengalaman, yang memiliki keahlian untuk menyiapkan makanan sederhana yang menyehatkan, yang tidak akan menghilangkan nafsu makan. Saya sangat bersungguh-sungguh dengan masalah ini. Jadi kita lihat di sini Ellen G. White betul-betul terbeban dengan juru masak yang baru yang tidak berpengalaman di dalam menyiapkan makanan vegetarian. Akhirnya Ellen G. White terpaksa harus berkompromi. Situasi yang lain di mana Ellen G. White akan beralih dari pola makan vegetarian adalah, ini situasi keempat, dalam kasus pengobatan darurat, yang mana daging untuk sementara waktu digunakan dengan tujuan pengobatan. Pada tahun 1874, dalam surat kepada anaknya William Clarence White, Nyonya White memberikan petunjuk yang menarik. Dan ini hanya satu-satunya pengecualian sehubungan dengan cara hidup vegetarian dalam rumah tangganya. Ya, letter 12 tanggal 15 Februari 1874, dalam suratnya itu dia mengatakan seperti ini. Ayahmu dan saya telah meninggalkan susu, mentega, gula, dan daging sejak kami datang ke California. Ayahmu membeli daging sesekali untuk May, ini May Walling, ini adalah cucu perempuan dari Ellen G. White, sementara dia sakit. Tetapi sejak saat itu tidak satu sen pun kami keluarkan untuk belanja daging. Jadi dalam kasus ini, Ellen G. White memberikan kesaksian bahwa pernah suaminya membelikan daging untuk digunakan oleh cucu mereka May yang waktu itu sakit untuk pengobatan. Kemudian pada tahun 1890, di dalam menangani kasus-kasus penyakit tertentu, Nyonya White mengambil posisi yang masuk akal. Dia katakan seperti ini. Pada kasus penyakit tertentu atau kelelahan, mungkin dipikirkan lebih baik untuk menggunakan sedikit daging. Tetapi harus sangat berhati-hati dalam memilih daging dari hewan yang sehat. Adalah lebih baik untuk tidak pernah makan daging daripada menggunakan daging hewan yang tidak sehat, itu kata Ellen G. White. Itu dia punya syarat. Kemudian kepada para dokter di Sanitarium Advent tahun 1896, Ellen G. White memberikan peringatan. Engkau tidak boleh memberikan resep bahwa daging jangan pernah digunakan, ini kata Ellen G. White. Tetapi engkau harus mendidik pikiranmu, membiarkan terang bersinar dari dalam. Ya, dia katakan seperti ini. Perubahan jangan dipaksakan untuk dibuat dengan tiba-tiba, khususnya bagi mereka yang senantiasa dibebani dengan pekerjaan yang berat. Jadi tidak boleh mereka yang dibebani dengan pekerjaan berat lalu diberikan resep bahwa
daging jangan pernah digunakan. Itu kata Ellen G. White kepada para dokter di Sanitarium Advent pada tahun 1866. Kemudian menanggapi penyelidikan seorang dokter sehubungan dengan apakah kaldu ayam boleh diberikan kepada seseorang yang menderita penyakit mual akut, dan karena dia sering muntah-muntah, tidak ada makanan di dalam perut. Lalu dokter bertanya kepada Ellen G. White, bolehkah kaldu ayam diberikan kepada pasien yang seperti ini? Pada tahun 1905, Ellen G. White menulis surat. Ada orang-orang yang sekarat karena penyakit mual akut yang jika mereka meminta kaldu ayam harus diberikan. Tetapi saya harus dengan sangat hati-hati. Lalu kapan Ellen G. White berhenti makan daging dalam kehidupannya? Karena kita lihat masih ada situasi-situasi tertentu seperti ini, Ellen G. White makan daging. Ellen G. White berhenti makan daging pada waktu di perkemahan Brighton tahun 1894. Pada waktu itu dia menghadiri camp meeting di Brighton di dekat Melbourne pada bulan Januari 1894. Pikirannya terpusat pada masalah makan daging dan keyakinan yang luar biasa datang dalam dirinya, dan dia membuat satu sumpah kepada Tuhan bahwa mulai sekarang daging tidak ada tempat dalam makanannya dalam keadaan apapun. Jadi dengan sifatnya yang terus terang dia mengatakan seperti ini. Saya benar-benar membuang daging dari meja saya. Ini berarti bahwa mulai saat ini, apakah saya di rumah atau di luar negeri, tidak ada jenis daging yang bisa digunakan dalam keluarga saya atau muncul di meja saya. Dan sejak saat ini, sampai kematiannya pada tanggal 16 Juli 1915, Ellen G. White tidak pernah lagi mengkonsumsi daging sedikit pun. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa sejak reformasi kesehatan diberikan kepada Ellen G. White, dia dan keluarganya itu sangat konsisten di dalam menghidupkan kehidupan reformasi kesehatan ini. Walaupun ada situasi-situasi tertentu di mana situasi yang sulit yang memaksa mereka terpaksa harus berkompromi. Dalam hal ini adalah sementara waktu. Karena setelah itu mereka kembali lagi vegetarian atau tidak makan daging. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan ikan? Apakah sejak diterimanya reformasi kesehatan itu Ellen G. White tidak pernah makan ikan? Ya, mari kita lihat kesaksian dari Ellen G. White. Pada tanggal 24 April tahun 1876 dari Oakland, California, misalnya Ellen G. White menulis kepada suaminya yang bepergian. Kami tidak memiliki daging di rumah sejak kamu pergi dan jauh sebelum kamu pergi. Kami telah memiliki ikan salmon beberapa kali. Ya. Jadi kita lihat di sini tahun 1876, Ellen G. White beberapa kali memiliki ikan salmon pada waktu mereka di California. Tahun 1882, Ellen G. White menulis surat kepada menantu perempuannya yang bernama Mary Kelsey White yang tinggal bersama suaminya di Oakland, California. Dalam surat ini dia memasukkan daftar belanja barang yang untuk dibawa oleh menantunya ini kepada Ellen G. White pada waktu mereka akan berkunjung ke rumahnya. Mengenai item-item daftar-daftar belanjaan itu, Ellen G. White berkata, Mary, jika kamu bisa mendapatkan bagiku sekotak haring yang bagus, segar, silakan. Yang terakhir yang didapat Willy itu tidak enak dan sudah lama, sudah lemek ya. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa kaleng kerang yang baik, dapatkan kerangnya. Jadi kita lihat di sini, pada waktu itu Ellen G. White memesan ikan dan kerang kepada menantu perempuannya untuk dibawa kepadanya untuk menjadi masakan. Kenapa Ellen G. White memesan kerang seperti itu? Kita perlu ketahui bahwa pada tahun 1880-an, kerang ini masih menjadi perdebatan di antara orang Advent. Apakah dia termasuk binatang yang haram atau halal di dalam Imamat pasal 11? Mari kita lihat beberapa komentar berikut. Misalnya pada waktu itu tahun 1883 seorang pendeta Little John, ya pendeta di Bethel Creek Tabernacle, dia kemudian dipilih sebagai presiden Bethel Creek College. Dia memimpin sebuah kolom tanya jawab di Warta Gereja Advent pada waktu itu, terbitan tanggal 14 Agustus tahun 1883. Dia membahas satu pertanyaan seperti ini. Apakah kerang termasuk di antara hewan-hewan haram dari Imamat 11? Dan apakah menurut Anda bersalah kalau memakannya?
Kemudian Pendeta Littlejohn menjawab, sulit untuk memutuskan dengan pasti apakah kerang benar-benar berada di bawah larangan Imamat 11 ayat 9-12. Dia kemudian melanjutkan dengan berpendapat, akan tetapi tampaknya dari bahasa seolah-olah mereka ini kerang ini najis. Jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu itu masalah kerang ini halal atau haram itu masih menjadi perdebatan di antara umat Advent. Jadi tidak ada masalah pada waktu itu karena itu masih diperdebatkan. Oke, mari kita lanjut dengan kesaksian Ellen G. White tentang keadaannya yang masih makan ikan. Dalam sebuah surat kepada putranya William White pada tahun 1895, Ellen G. White menulis tentang masalah dalam memberi makan para pekerja waktu itu waktu mereka membangun Avondale College, ya, pada tahun 1895. Dalam suratnya itu Ellen G. White mengatakan seperti ini. Kami tidak bisa memberi makan mereka semua, tapi tolong beri kami ikan kod yang sudah dikeringkan dan ikan kering dengan deskripsi apa saja. Tidak ada yang kelengan, ini akan memberikan makanan yang enak. Surat selanjutnya pada tahun 1896, Nyonya White menulis surat kepada keponakannya yang bukan Advent, yaitu Nyonya Mary. Saya tidak menggunakan daging sama sekali sejak itu. Itu tidak pernah ditempatkan di atas meja saya. Lalu dia lanjutkan, saya menggunakan ikan ketika saya mendapatkannya. Lalu dia melanjutkan, kami memperoleh ikan yang indah dari danau air asin di dekat sini. Jadi kita lihat di sini ya, Ellen G. White masih mengkonsumsi ikan bahkan 2 tahun setelah dia bersumpah kepada Tuhan untuk berhenti makan daging. Jadi fakta yang kita bisa lihat dalam kehidupan Ellen G. White melalui kesaksiannya sendiri bahwa sejak terang reformasi kesehatan Tuhan berikan kepadanya lengkap tahun 1863 itu, Ellen G. White dan keluarganya sudah mempraktekkan ya kehidupan vegetarian yang ketat. Walaupun kita tidak dapat menghindari fakta bahwa ada situasi-situasi sulit tertentu, terpaksa Ellen G. White berkompromi untuk makan daging oleh karena supaya boleh bertahan hidup. Dan kita ketahui tahun 1894 bulan Januari dia kemudian meninggalkan daging secara keseluruhan. Kemudian fakta yang lain, Ellen G. White masih makan ikan sampai tahun 1896. Itu berarti kurang lebih 33 tahun setelah ilham reformasi kesehatan diberikan kepadanya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kita akan lihat adalah, apakah Ellen G. White ini seorang yang munafik oleh karena dia mendesak orang Advent untuk mengikuti vegetarian sejak 1863, sementara dia masih makan daging dan ikan selama 30 tahun berikutnya. Mari kita lihat pertama-tama respon dari Ellen G. White tentang tuduhan ini. Pada tahun 1908 Ellen G. White menuliskan, dilaporkan oleh beberapa orang bahwa saya belum menjalankan prinsip-prinsip reformasi kesehatan karena saya telah menganjurkan mereka dengan pena saya. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa sejauh pengetahuan saya belum menyimpang dari prinsip-prinsip itu. Ellen G. White dengan tegas membantah bahwa dia belum menyimpang dari prinsip vegetarian itu. Tahun berikutnya pada tanggal 31 Mei 1909, Ellen G. White kembali menanggapi tuduhan yang sama ditujukan kepadanya. Dilaporkan oleh beberapa orang bahwa saya belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi kesehatan karena saya telah menganjurkan mereka dengan pena saya. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa saya telah menjadi pembaharu kesehatan yang setia. Ini kata Ellen G. White. Mereka yang telah menjadi anggota keluarga saya tahu bahwa hal ini benar. Jadi Ellen G. White sendiri memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah menyimpang dari reformasi kesehatan yang telah diberikan kepadanya. Dan keluarga-keluarganya menjadi saksi yang menyaksikan hal ini, bahwa Ellen G. White mempraktikkan apa yang diajarkan dan dia mempraktikkan apa yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya. Untuk mengerti hal ini lebih jauh, mari kita biarkan Ellen G. White mendefinisikan arti vegetarian menurut dia. Dalam sebuah surat yang ditulis oleh Nyonya White kepada Nyonya Kavanagh pada tahun 1894, jadi Nyonya Kavanagh ini adalah seorang non-Advent yang aktif dalam hal pertarakan di Australia. Dia bertanya kepada Ellen G. White bagaimana posisi Advent terhadap pertarakan total. Lalu Ellen G. White menuliskan surat itu kepadanya seperti berikut. Saya senang untuk meyakinkan Anda bahwa sebagai sebuah denominasi, kami sepenuhnya berpantang total dari penggunaan minuman keras,
anggur, bir, sari apel yang difermentasi, juga tembakau dan semua narkotika lainnya. Ellen G. White melanjutkan, semua adalah vegetarian. Banyak yang berpantang sepenuhnya dari penggunaan makanan daging, sementara yang lain hanya menggunakan tingkat yang paling moderat. Jadi pernyataan ini memperjelas bahwa bagi Ellen G. White, istilah vegetarian itu berlaku untuk mereka yang sepenuhnya tidak makan daging, dan juga kedua bagi mereka yang masih moderat, yang belum total abstain. Jadi dalam hal ini Ellen G. White bukanlah seorang yang munafik. Karena Ellen G. White mengakui bahwa dia adalah seorang vegetarian, dan ada juga umat-umat Tuhan yang lain vegetarian, walaupun yang lain belum total abstain, belum berpantang total. Dan lebih jauh, Ellen G. White ini bukan seorang yang fanatik di dalam perihal makan daging. Mari kita lihat tulisannya di dalam Youth Instructor yang ditulis tahun 1894. Ingat pada waktu itu Ellen G. White sudah berjanji bahwa dia tidak akan makan daging. Dalam tulisannya itu dia menuliskan, makanan daging bukanlah makanan yang menyehatkan. Dan walaupun demikian, saya tidak akan mengambil pendirian bahwa daging harus dibuang oleh semua orang. Itu kata Ellen G. White. Mereka yang memiliki masalah organ pencernaan dapat sering menggunakan daging pada saat mereka tidak dapat memakan sayuran, buah-buahan, atau bubur. Dan menanggapi pernyataan Ellen G. White ini, Pendeta Tate kemudian menuliskan pertanyaan kepadanya. Dia meminta Ellen G. White menjelaskan apa maksud dari tulisan tersebut. Kemudian Sister White menjelaskan posisinya sehubungan dengan makanan daging. Surat 76 tanggal 6 Juni 1895. Ellen G. White mengatakan seperti berikut. Saya tidak pernah merasa bahwa adalah merupakan tugas saya untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh mencicipi daging dalam situasi apapun. Mengatakan hal ini ketika orang-orang telah dididik untuk hidup dengan daging sampai batas tertentu akan membawa masalah ekstrim. Lalu Ellen G. White melanjutkan, saya tidak pernah merasa bahwa merupakan tugas saya untuk membuat pelarangan yang tegas. Saya tidak akan mengambil posisi bahwa daging sepenuhnya dibuang oleh semua orang. Misalnya oleh mereka yang sekarat karena penyakit mual akut. Jadi dalam hal penerapan prinsip vegetarian tersebut, Ellen G. White mengambil posisi bahwa ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan kebijakan. Ada situasi tertentu yang membutuhkan kebijakan untuk kita terpaksa harus mengkonsumsi daging. Dan lebih jauh, Ellen G. White menerapkan prinsip itu dalam pernyataan kebijakan terilhami yang dia tuliskan. Dalam Testimonies jilid 9 tahun 1909 halaman 159 paragraf yang kedua. Kami tidak menandai garis yang tepat untuk diikuti dalam aturan makanan khusus bagi kesehatan. Tetapi kami mengatakan bahwa di negara-negara di mana terdapat buah-buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang berlimpah, makanan daging bukanlah makanan yang tepat bagi umat Allah. Jadi dalam situasi seperti ini, Ellen G. White memberikan kepada kita bahwa diperlukan kebijakan di dalam menghidupkan reformasi kesehatan itu. Di tempat di mana buah itu berlimpah, biji-bijian berlimpah, makan daging itu bukan makanan yang tepat bagi umat Allah. Tetapi ketika di tempat situasi yang sulit untuk mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian, hal ini akan membawa kepada kompromi untuk menyikapi hal tersebut. Pada bagian yang terakhir dari materi ini, saya ingin membagikan alasan kenapa Ellen White melarang makan daging dan ikan. Dalam surat 59 pada tanggal 26 Juli 1898, Ellen White menuliskan seperti ini. Saya menyampaikan firman Tuhan Allah Israel bahwa makan daging sekarang tidak boleh menjadi resep untuk setiap penderita dari dokter di institusi kita. Karena penyakit pada sapi menyebabkan makan daging menjadi hal yang berbahaya. Kutukan Tuhan ada di bumi, di atas manusia, di atas binatang, di atas ikan di laut. Dan ketika pelanggaran menjadi hampir universal, kutukan akan diizinkan untuk menjadi seluas dan sedalam pelanggaran. Penyakit tertular oleh penggunaan daging, itu kata Ellen G. White. Jadi di dalam surat ini alasan yang diberikan oleh Ellen G. White adalah oleh karena di dalam daging itu sudah ada penyakit. Tahun 1889, Ellen G. White menulis surat kepada para penjual buku. Dia mengatakan seperti ini.
saya menyarankan setiap Sabat para penjual buku menjaga untuk menghindari makanan daging. Bukan karena dianggap sebagai dosa makan daging, tetapi karena itu tidak sehat. Tahun 1905, alasan yang diberikan perihal tidak makan daging oleh Ellen G. White. Di banyak tempat, ikan menjadi sangat terkontaminasi oleh kotoran yang mereka makan, yang kemudian menjadi sumber penyakit. Ini khususnya kasus di mana ikan bersentuhan dengan limbah kota-kota besar. Ikan-ikan ini makan dari isi saluran pembuangan yang kotor, kemudian pergi ke perairan yang jauh dan ditangkap di tempat-tempat di mana airnya murni dan segar. Jadi ketika digunakan sebagai makanan, mereka, ikan-ikan ini, membawa penyakit dan kematian pada mereka yang tidak mencurigai bahaya. Dan alasan yang sama, saudara-saudara juga boleh baca dalam surat kepada pendeta Tate tahun 1895. Ellen G. White juga menuliskan hal yang sama. Jadi kita lihat di sini dalam catatan tersebut bahwa pelarangan itu bukan dalam hal dosa atau tidak makan daging, tetapi dalam hal kesehatan. Bagi Ellen G. White, vegetarian adalah sebuah penerapan berdasarkan paling tidak dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah menjaga kesehatan yang terbaik. Dan prinsip yang kedua, makan makanan yang paling bergizi. Ya, Testimonius jilid 9, 163 paragraf yang pertama. Supaya untuk meningkatkan kehidupan dan kesehatan serta kekuatan. Jadi jelas di sini bagi Ellen G. White, prinsip tentang pelarangan makanan daging dan ikan itu adalah prinsip kesehatan. Menjaga supaya tubuh ini tetap sehat, tubuh ini memiliki kehidupan yang lebih lama, dan memiliki kekuatan yang prima supaya boleh memuji Tuhan dan beraktivitas dengan baik. Bukan masalah dosa atau tidak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan Ellen G. White adalah ukuran penilaian kita? Oh, Ellen G. White tidak makan daging, berarti kita harus tidak makan daging. Ellen G. White tidak makan ikan, kita makan ikan. Kalau Ellen G. White makan ini, kita harus makan ini. Apakah seperti itu? Pada tahun 1901, tepatnya sebelum pembukaan sidang General Conference, Ellen G. White bertemu dengan beberapa pemimpin denominasi di perpustakaan Battle Creek. Kemudian dia berbicara mengenai mereka yang menjadikan dia sebagai tolak ukur. Dalam suratnya tersebut, Ellen G. White menulis sebagai berikut. Anda tidak akan makan daging karena Sister White tidak makan daging. Yang saya inginkan adalah bahwa Anda masing-masing harus berdiri dalam martabat pribadi Anda di hadapan Allah. Dalam pengudusan pribadi Anda kepada Allah, bahwa bait suci jiwa akan didedikasikan kepada Allah. Sekarang saya ingin kamu memikirkan hal ini, kata Ellen G. White. Jangan menjadikan manusia sebagai kriteria kamu. Kemudian pada tahun 1905, Ellen G. White menuliskan, ada akal sehat dalam reformasi diet. Subjek harus dipelajari secara luas dan mendalam, dan tidak seorang pun harus mengkritik orang lain dalam semua hal, karena praktik mereka tidak selaras dengan praktiknya. Mustahil dalam hal diet membuat aturan yang tidak berubah untuk mengatur kebiasaan semua orang. Dan tidak seorang pun harus menganggap dirinya sebagai ukuran penilaian semua orang. Ini kata Ellen G. White. Bahkan lebih jauh lagi, Ellen G. White tidak ingin menjadi ukuran penilaian. Dia tidak menjadi patokan bagi keluarganya. Pada tahun 1904, Ellen G. White menulis pada tanggal 18 Januari. Dia mengatakan seperti ini. Saya makan makanan yang paling sederhana. Disiapkan dengan cara yang paling sederhana. Selama berbulan-bulan, diet utama saya adalah bihun dan tomat kalengan dimasak bersama. Kemudian saya juga merebus buah dari beberapa jenis dan kadang-kadang pastel lemon. Jagung kering dimasak dengan susu atau sedikit krim adalah hidangan lain yang terkadang saya gunakan. Lalu dia melanjutkan. Tetapi anggota keluarga saya yang lain tidak makan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Saya tidak menganggap diri saya sebagai ukuran penilaian bagi mereka. Saya meninggalkan masing-masing untuk mengikuti gagasannya sendiri tentang apa yang terbaik untuknya. Saya tidak mengikat hati nurani orang lain oleh saya sendiri. Satu orang tidak bisa menjadi kriteria bagi orang lain dalam hal makanan. Jadi kita lihat di sini, bahkan kepada keluarganya sendiri, Ellen G. White tidak mau menjadikan dirinya sebagai ukuran bagi mereka. Jadi apakah Ellen G. White ini munafik? Bagi saya, Ellen G. White bukan seorang yang munafik. Karena memang dia menghidupkan prinsip vegetarisme dan tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa sampai 1894 masih makan daging dan 1896 masih makan ikan. Jadi daging dalam situasi yang sulit untuk mendapatkan makanan sehat.
bukan dikonsumsi setiap hari. Untuk itu bagi saya dia bukan seorang yang munafik, karena dia tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ukuran penilaian, sebagai patokan bagi siapa saja, bagi orang Advent ataupun bahkan bagi keluarganya sendiri. Melihat pada kenyataan ini, saya memberikan 4 kesimpulan. Yang pertama, Ellen G. White mempraktekkan prinsip vegetarisme dalam kehidupannya, walaupun itu dilakukan dengan penuh pergumulan. Yang kedua, Ellen G. White tidak fanatik dalam menjalankan vegetarisme. Ada situasi di mana dia untuk sementara meninggalkan vegetarisme dalam kasus situasi-situasi yang sulit. Yang ketiga, vegetarisme bagi Ellen G. White adalah prinsip untuk menjaga kesehatan terbaik, bukan berdosa atau tidak. Dan yang keempat, yang terakhir, Ellen G. White tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ukuran penilaian untuk diikuti orang lain, bahkan oleh keluarganya. Bagi saya prinsip terbaik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Semoga materi yang sederhana ini boleh menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kita yang lebih baik tentang vegetarisme dalam kehidupan Ellen G. White. Tuhan Yesus memberkati.